Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita berjumpa kembali bersama dengan kakak-kakaknya. Kita harus bersuka cita bersama dengan Kayanti dan bersama dengan Kak Vivi. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Silakan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai setiap kami. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Raja, dialah Tuhan, Tuhan.
di tangan. Membawa pedang di tangan, singkirkan kau iblis. Membawa pedang di tangan. Membawa pedang di tangan, singkirkan kau iblis. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Kini saatnya duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan lagi, ku ingin dengar cerita. Terima kasih. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Nanti balas saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga menyerahkan kakak yang menyampaikan firman-Mu, biar apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semuanya sehat? Semuanya baik-baik saja? Semuanya tambah luar biasa? Saya percaya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, ya kan? Nah, hari ini Kak Kesya akan sampaikan firman Tuhan tentang belajarlah mengampuni. Nah, itu terambil dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-13, di mana firman Tuhan mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, adik-adik, seperti tadi Kak Kesya sampaikan bahwa marilah kita belajar mengampuni. Kak Kesya kasih contoh. Ini firman Tuhan mengatakan, belajarlah berbelas kasihan. Nah, siapa di sini yang kalau temannya susah nggak mau bantu? Cuek aja, nggak mau bantu. Kalau ada yang pergi ke sekolah atau ke sekolah minggu bawa bekal, tapi lihat temannya tidak mau dibagi. Ayo siapa ayo, tapi Kak Kesya percaya anak-anak sekolah minggunya tidak ada yang seperti itu, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, maka kita juga harus berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Kali ini Kak Kesya akan kasih contoh. Jika adik-adik mungkin pernah ada yang mengolok, katanya, ih kamu jelek, kamu tidak tinggi, kamu pendek, kamu anaknya kurang cakep.
kurang pintar, kamu anaknya malas-malasan. Nah, ketika adik-adik dikatakan seperti itu, adik-adik marah nggak? Ayo, ada yang marah nggak? Nah, kalau ada yang marah, Kak Kesya akan contohkan seperti ini. Di mana ya? Oh, di sini. Nah, hari ini Kak Kesya ada kertas koran. Nah, kertas koran ini adik-adik lihat kan? Masih utuh kan? Nah, masih utuh. Tidak ada yang rusak. Tapi jika adik-adik marah, ini melambangkan hati adik-adik. Jika adik-adik marah, itu jangan seperti ini. Ada yang marah, ada yang bilang, kamu jelek. Adik-adik marah. Satu kali marah, ya rusak. Rusak kan, adik-adik bisa lihat kan? Nah, kalau ada yang bilang, kamu jelek, adik-adik marah lagi. Nah, robek dong. Udah nggak bagus korannya. Kalau ada yang bilang, kamu tidak pintar, adik-adik marah lagi. Adik-adik marah lagi. Nah, hati adik-adik tadi udah seperti ini. Rusak, coba adik-adik lihat. Rusak, koran yang tadi bagus rusak. Ketika adik-adik ada yang jelekin, ada yang hina, ada yang ngejek, ada yang cubitin kamu, ada yang sakitin kamu, ada yang kecewakan kamu, ada yang bohongin kamu, dan kamu marah. Setiap kali mereka berbuat seperti itu dan adik-adik marah, maka hatinya seperti ini. Nah, adik-adik lihat kan? Kertas korannya sudah terobek. Dan ketika adik-adik sudah marah, adik-adik pendam di dalam hati, maka hatinya seperti ini. Robek. Tidak bagus lagi. Bisa robek ya. Nah, robek. Udah nggak bagus lagi hatinya. Udah tersobek. Nah, tetapi ketika adik-adik marah, adik-adik bawa kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan Yesus. Adik-adik bawa segala omongan-omongan jelek orang, setiap sakit hati yang adik alami, adik-adik bawa kepada Tuhan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, tadi kan hatinya rusak seperti ini. Ketika adik-adik bawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan ubahkan hati adik-adik menjadi seperti ini. Adik-adik lihat ya. Hati adik-adik tadi yang luka, yang ketika orang katakan kamu jelek, kamu nggak marah, tapi kamu bawa kepada Tuhan, kamu mengampuni, maka hatimu akan seperti ini. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang terobek, tidak ada yang rusak. Nah, mungkin adik-adik pikir, oh, Kak Kesya mungkin ada satu lagi di dalam hatinya, ada satu lagi kertasnya Kak Kesya tukar ya. Tidak ada lagi, kosong, tidak ada apa-apa. Nah, mungkin adik-adik bilang, oh Kak Kesya mungkin ada di sebelahnya. Tidak ada, semuanya kosong. Nah, itu melambangkan hati adik-adik. Ketika adik-adik marah, ketika ada yang mengecewakan adik-adik, tetapi adik-adik bawa kepada Tuhan seperti ini, maka Tuhan akan mengubahkan hati adik-adik menjadi seperti koran yang tadi, yang kita sudah robek, hancur seperti ini, akan kembali seperti ini. Dia seperti utuh lagi, tidak ada yang sobek. Nah, adik-adik sudah mengerti yang Kak Kesya sampaikan, yaitu bahwa ketika kamu disakiti, ketika kamu dikecewakan, ketika ada yang cubit kamu nggak marah, tapi kamu berdoa kepada Tuhan, kamu mengampuni teman-temanmu yang melakukan seperti itu, maka hatimu akan damai, hatimu akan sukacita. Seperti Tuhan Yesus, waktu itu Tuhan Yesus diolok, dicaci, dihina, diludahi, dikata-katakan apapun, Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus tidak membalas apapun, tetapi Tuhan Yesus mengampuni. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu
harus belajar mengampuni kepada siapapun. Mungkin ada teman-teman yang mengejek atau mengatakan hal yang tidak baik. Jangan simpan di sini, di dalam hati. Nanti rusak seperti koran yang tadi, rusak. Nah, tetapi kalau adik-adik bawa kepada Tuhan, maka hati adik-adik akan diperbaharui menjadi hati yang baru. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Biarlah adik-adik semangat terus melakukan kebaikan, belajar berbelas kasihan, memiliki hati yang bermurah hati kepada teman-teman yang kesusahan mau menolong. Dan ketika ada temanmu yang melakukan tidak baik kepada kamu, mengecewakan kamu, mengolok kamu, mengejek kamu, jangan dipendam atau jangan marah ya, tetapi belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa ikuti ibadah-ibadah berikutnya. Pasti asik dan luar biasa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.